Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Nah, anak ibu coba kalian perhatikan, lagu anak bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Nah, anak ibu, masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nah, di pembelajaran 1 sudah kita nyanyikan ya, lagu Berdayung. Nah, coba kita nyanyikan kembali sama-sama ya anak ibu. Kita nyanyikan sama-sama kembali. Ini ya, lagu Berdayung ciptaan Pak A.T. Mahmud. Ikuti ibu ya. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis merah berarti dinyanyikan keras, sedangkan tanda gelombang biru berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Coba kalian perhatikan dalam lagu ini sudah dibuat tanda gelombang biru dan tanda garis merah. Kalau gelombang biru itu apa tadi anak ibu? Iya, berarti dinyanyikan lembut. Sedangkan garis merah, garis panjang merah dinyanyikan dengan tekanan yang kuat atau keras. Nah, coba ibu contohkan dulu ya. Jangan hirau angin datang. Nah, itu dinyanyikan dengan lembut. Oke? Sekarang garis merah yang di bawah, garis panjang merah. Ke tempat yang aku tuju. Nah, garis merah itu kita nyanyikan dengan tekanan yang kuat. Selebihnya kita nyanyikan biasa karena tidak ada tandanya kan? Nah, sudah paham anak ibu? Oke, yang berikut perhatikan benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Nah, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Ingat ya anak ibu, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Contohnya, kita nih meletakkan pensil dan kertas di atas meja. Setelah kita letakkan di atas meja, kita letakkan di atas piring. Itu akan tetap bentuknya. Walaupun sudah dipindahkan,
akan tetap bentuknya, ya. Kemudian, sedangkan air dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Contohnya air kita ada di dalam gelas, ya. Contohnya kita punya air di dalam gelas. Kemudian kita pindahkan ke botol. Air itu kita pindahkan ke botol. Maka air itu akan berubah menyerupai botol, ya. Anak ibu akan menyerupai botol. Beda dengan pensil dan kertas. Kalau pensil mau kita pindahkan kemanapun, bentuknya akan tetap. Beda dengan air. Kalau kita pindahkan ke botol atau ke mangkok, ia akan menyerupai dengan botol itu atau ke mangkok itu yang kita pindahkan ke mangkok itu. Paham ya anak ibu? Oke. Nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi, yang kita bacakan tadi. Nah, yang pertama ada halus. Makna atau artinya yaitu licin, lembut atau tidak kasar. Oke, yang kedua, kasar. Artinya atau maknanya kesat atau tidak halus. Oke. Yang ketiga, basah. Basah artinya mengandung air. Kemudian yang keempat, tetap. Tetap. Maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya, tidak berubah bentuknya, ya. Kemudian yang kelima, berubah. Berubah berarti berbeda dari semula, ya. Namanya berubah. Ya pasti dia berbeda, ya. Oke. Yang berikut, kertas, batu, piring dan gelas adalah benda padat anak ibu. Benda padat walaupun dipindahkan tempat, bentuknya selalu sama dan tidak berubah, ya. Seperti yang ibu jelaskan tadi. Kertas, batu, dan piring serta gelas itu benda padat. Benda padat itu anak ibu walaupun kita pindahkan, ya, walaupun kita pindahkan kemana saja dia, contohnya ke atas meja atau di atas lantai kita pindahkan, itu akan sama bentuknya, ya, akan sama bentuknya dan tidak berubah. Oke, sekarang kita memasuki pelajaran matematika. Coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa kelompok batu, ya. Perhatikan gambarnya. Ada berapa di sini kelompok batu anak ibu? Ada 4 kelompok batu, yang mana masing-masing kelompok nilainya ada 3, jumlahnya ada 3. Oke. Nah, di sini kita akan membuat penjumlahan berulang dan perkalian di sebelahnya, ya. Kita akan menghitung dengan penjumlahan berulang dan perkalian. Nah, tadi ada 4 kelompok batunya. Berarti angka 3-nya kita buat sebanyak 4. Contohnya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini adalah penjumlahan berulang. Oke. Nah, untuk perkaliannya, tadi ada 4 kelompok kan anak ibu? Iya, 4 kelompok. Kita kalikan 4 dikali. Nah, jumlah yang pertama, ya, angka yang pertama 3, 4 dikali 3. Nah, untuk mempermudah menjumlahkannya, kita jumlahkan dari penjumlahannya, ya, penjumlahannya. 3 ditambah 3 berapa? 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Maka hasil dari perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, yang berikut. Di sini kita sama-sama menyelesaikan, ya. Ayo berlatih. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Di sini ada 3 kelompok pensil, yang mana masing-masing kelompok ada sebanyak 2 pensil, ya. 3 kelompok pensil tadi. Masing-masing dalam satu kelompok ada 2. Berarti 2-nya ada 3 kita buat. Kita jumlahkan secara penjumlahan berulang. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, itu penjumlahan berulangnya. Kalau untuk perkaliannya, 3 kelompok tadi kan 3, ya, kita kalikan. 3 dikali angka yang pertama, ya, 2. Nah, untuk mempermudah menjumlahkannya, nah, kita jumlahkan dari penjumlahannya. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Maka hasil dari perkalian 3 kali 2 sama dengan 6. Sudah paham ya ibu? Oke. Contoh yang berikut, di sini ada beberapa kelompok buah apel. Oke? Perhatikan, ada berapa kelompok buah apelnya anak ibu? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Yang mana masing-masing kelompok ada 4 buah apelnya, ya, 4. Berarti kita jumlahkan secara berulang sampai 4 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, untuk perkaliannya tadi 4 kelompok kan? Iya, 4
dikali angka yang pertama 4. Oke. Nah, untuk mempermudah menjawabnya, kita jumlahkan melalui penjumlahan yang pertama, penjumlahan berulang. 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4, 12. Ditambah 4, 16. Maka hasil perkalian dari 4 dikali 4 sama dengan 16. Sudah paham? Nah, untuk satu lagi, nomor 5, Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Oke? Nah, untuk perintah yang pertama yang A, tuliskan kalimat matematikanya. Yang kedua, tentukan hasilnya. Yang B, tentukan hasilnya. Nah, sama-sama kita menjawab ya anak ibu. Coba kalian perhatikan ibu guru supaya kalian mengerti. Tadi Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang ya, pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil ya. Tadi ada 6 lubangnya kan, yang mana setiap lubang diisi 5 kerikil. Berarti 6 kali 5-nya ya, 6 kali 5-nya. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Oke, 6 kali 5-nya kan? Berarti untuk perkaliannya tadi 6 lubangnya kan, dikali 6 dikali bilangan yang pertama, angka yang pertama 5. Nah, untuk mempermudah menjawabnya, kita hitung dari penjumlahan berulang. 5 ditambah 5, 10. Ditambah 5, 15. Ditambah 5, 20. Ditambah 5, 25. Ditambah 5, 30. Maka hasil perkalian dari 6 kali 5 sama dengan 30. Itulah jawaban yang A. Yang B, tentukan hasilnya. Berapa tadi hasilnya, Nah Ibu? Iya, 30 hasilnya. Oke. Nah, untuk tugas anak Ibu, karena kita di tema 2 ini banyak belajar tentang lagu berdayung. Nah, di pembelajaran 1 kita temukan, di pembelajaran 3 juga kita temukan, bahkan nanti di pembelajaran 4 kita juga menemukan lagu berdayung ini. Untuk itu, tugas anak Ibu, nyanyikanlah lagu berdayung ciptaan Pak A.T. Mahmud. Sudah? Kalian nyanyikan lagu berdayung ciptaan Pak A.T. Mahmud. Mintalah bantuan orang tuamu untuk membimbing kamu saat melaksanakan tugasmu ini, ya. Kemudian setelah kalian bernyanyi, divideokan sama orang tua ya. Kemudian hasil videonya diunggah ke YouTube dulu. Lalu linknya lah yang dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Oke? Nah, ingat ketika kalian ingin atau hendak meminta bantuan kepada orang tua kalian, jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong. Nah, setelah kalian diberi bantuan, jangan lupa pula untuk mengucapkan terima kasih. Bisa ya anak Ibu? Oke, itulah tugas kalian. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan